bertemu lagi dengan Miss Sisil di video pembelajaran subtema 3, Aku Suka Berpetualang. Nah, anak-anak, tahukah kalian di mana Miss Sisil berada? Ya, Miss Sisil ada di jalan raya nih. Nah, ketika kalian ada di jalan raya, kalian harus hati-hati ya, karena banyak sekali kendaraan yang lewat. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa celaka. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar rambu lalu lintas. Sekarang kita juga akan belajar lagi rambu lalu lintas lainnya. Perhatikan di sini, kira-kira ada rambu lalu lintas apa saja ya? Coba kalian perhatikan. Nah, selain kita akan belajar rambu lalu lintas, kita juga akan belajar tentang membaca diagram batang. Ya, tentu diagram batang ini cukup mudah untuk kita baca ya. Nah, kalau gitu, yuk kita ikuti pelajaran Miss Sisil hari ini. Ketika berkendara di jalan, kita harus memperhatikan beberapa rambu lalu lintas supaya kita bisa selamat dalam mengendarai atau ketika kita sedang berjalan di jalan raya. Nah, contohnya adalah rambu peringatan ya. Rambu peringatan ini memiliki dasar warna kuning. Artinya kita diminta berhati-hati akan kondisi atau situasi yang ada di jalan raya. Kemarin Miss Sisil sudah sebutkan beberapa contohnya ya. Nah, ini ada lagi contoh lain dari rambu peringatan. Apa saja? Lihat gambar pertama. Ini adalah perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Artinya kita harus hati-hati karena jalan yang kita lewati ada perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Kemudian ini kita harus hati-hati karena jalan yang kita lewati itu banyak penyandang disabilitas yang lewat. Kemudian ini kita harus hati-hati karena banyak bus yang lewat. Lalu ini kita harus hati-hati karena banyak yang menyeberang. Kemudian lambang ini artinya kita harus hati-hati karena jalannya itu dua arah. Lalu yang ketiga, hati-hati karena banyak perlintasan sepeda, artinya banyak sepeda yang lewat. Kemudian ini adalah kita harus hati-hati karena banyak pejalan kaki. Dan yang ini itu kita harus hati-hati banyak anak yang sekolah ya, jadi banyak anak sekolah yang lewat. Dan ini kita diminta hati-hati karena banyak pekerja galian di jalan. Nah, tentunya kalian pernah melihat ya beberapa dari rambu peringatan ini. Sekarang kalian sudah tahu artinya dan kalian bisa berhati-hati di jalan. Selain rambu peringatan, ada juga rambu berupa larangan. Seperti yang Miss Sisil kemarin jelaskan, biasanya rambunya itu berwarna hitam dan memiliki tepi warna merah. Apa saja? Ini dia. Ada dilarang masuk, dilarang membunyikan klakson, dilarang stop, dilarang parkir, dilarang putar balik, dilarang mendahului, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan. Kecepatan maksimal mobil atau motor itu 10 km. Lalu di sini juga ada kecepatan maksimal itu 15 km per jam, 20 km per jam, dan 25 km per jam. Nah, anak-anak, rambu larangan ini tidak boleh kita langgar dan harus kita taati ketika di jalan. Karena kalau kalian melanggar, kalian akan ditilang oleh Pak Polisi. Selain larangan, ada juga rambu lalu lintas berupa petunjuk arah. Ini digunakan sebagai petunjuk kita dalam mengendarai kendaraan atau ketika orang tua kalian mengendarai kendaraan sehingga tidak salah ya. Apa saja di sini kita diminta untuk putar arah. Lalu di sini kita biasanya mengikuti arah jalan ke kiri ketika terjadi simpangan jalan yang ada persimpangan. Kemudian di sini ketika persimpangan juga kita ikuti arah jalan ke kanan. Lalu di sini kita diminta untuk belok kiri. Kemudian ini adalah petunjuk zebra cross. Nah, ini adalah petunjuk untuk kita jalan lurus terus. Ya, sama ini juga. Kemudian ini kita diminta untuk belok kanan, ya. Lalu lambang ini adalah jalur pejalan. Kemudian ini adalah petunjuk kalau kita harus putar balik kanan. Ini adalah petunjuk kita harus putar balik ke kiri. Dan yang terakhir ini yaitu kita boleh
parkir atau ada tempat parkir di situ. Anak-anak sudah tahu kan beberapa rambu lalu lintas di jalan raya? Tuh kalian ikuti ya. Sekarang coba kalian buka bukunya halaman 74. Di halaman 74 kalian diminta untuk membaca diagram batang. Sudah tahu ya caranya? Kita mulai di pertanyaan pertama. Kalian bisa tuliskan juga di buku cetak ya. Berapa banyak anak yang bermain lompat tali? Kalian lihat di lompat tali ini ada 5. Nomor 2. Berapa banyak anak yang bermain layang-layang? Coba kalian perhatikan warna hijau ini ada 7. Jawabannya 7. Ketiga, berapa banyak seluruh anak yang bermain di lapangan? Kalau ditanya banyak seluruh anak, berarti kita harus menjumlahkan jumlah pemain bola, lompat tali, dan layang-layang. Di sini 10 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 22. Yang keempat, berapa selisih banyak anak yang bermain bola dan layang-layang? Kalau ditanya selisih berarti dikurang ya. Di sini pemain bola ada 10, lalu pemain layang-layang ada 7. Caranya adalah 10 dikurang 7 sama dengan 3, maka selisihnya ada 3. 5. Permainan apa ya yang paling banyak dimainkan? Sudah terlihat ya, yang paling tinggi diagramnya adalah bermain bola. Maka jawabannya adalah bermain bola. Silahkan tuliskan jawaban ini di halaman 74 ya anak-anak. Nah, untuk melatih kalian lagi, coba kita kerjakan soal halaman 77. Di sini ada tabel, di mana kita suruh membaca juga tabel ini. Dan ada pertanyaannya. Kalian perhatikan yang A. Ya. Yang A di situ ada soal. Berapa banyak anak yang gemar bersepeda? Coba kita lihat. Yang gemar bersepeda ada 5. Yang B, berapa banyak anak yang gemar bermain gobak sodor? Coba lihat, ada 9. Yang C, berapa banyak anak yang suka bermain congklak? Ya, ada 2. Dan yang D, berapa banyak anak seluruhnya? Kalau ditanya seluruhnya berarti kita tinggal tambah 5 ditambah 9 ditambah 2 sama dengan 16. Mudah bukan? Di nomor 2, amatilah gambar rambu berikut ini dan tuliskan artinya. Coba ini artinya apa ya? Ya, artinya kita boleh parkir. Lalu ini artinya adalah petunjuk dari rumah sakit. Kemudian ini adalah motor dilarang masuk karena ada gambar motor dan dicoret. Mudah bukan anak-anak? Nah, sekarang coba kalian buka bukunya halaman 76. Di halaman 76, kalian diminta untuk membuat layang-layang kreasi kalian dengan gambar dekoratif ya. Artinya kalian menggambar layang-layang, tetapi layang-layang itu dihias dengan unsur-unsur dekoratif yang kemarin kita sudah pelajari. Ada garis, ada garis lengkung, garis lurus, spiral, dan sebagainya. Nah, kalian bisa gambar layang-layang itu di halaman 76 ya, sesuai kreasi kalian. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton video ini, jangan lupa kerjakan quiz form yang pada tugas selanjutnya tentang rambu lalu lintas ya. Nah, terima kasih anak-anak. Semangat belajar dan sampai jumpa lagi.